Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Fadila Salsabila, nomor absen 12 dari kelas 10C. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri. Video ini bertujuan untuk menambah nilai sosiologi remedial saya. Jadi simak sampai selesai. Jadi revolusi industri itu dimulai pada akhir abad ke-18 di Inggris dengan penemuan penting seperti mesin uap oleh James Watt dan proses produksi berbasis mesin. Perubahan ini didorong oleh penemuan baru dalam bidang energi, transportasi, dan manufaktur yang mempercepat produksi barang. Dampaknya meluas ke Eropa dan Amerika, mengubah ekonomi agraris menjadi industri dan mengarah pada urbanisasi serta perubahan sosial yang signifikan. Namun secara umum ada 4 macam revolusi industri yang dikenal. 1. Revolusi industri 1.0 yang terjadi pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, ditandai dengan penggunaan mesin uap dan mekanisasi di industri tekstil, tambang, dan transportasi. Kedua, revolusi industri 2.0 yang terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Revolusi ini berfokus pada produksi massal dengan penggunaan listrik, mesin pembakaran internal, dan lini perakitan seperti yang diperkenalkan oleh Henry Ford. Ketiga, revolusi industri 3.0 yang terjadi pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Revolusi ini dikenal sebagai era otomasi dengan komputerisasi, elektronik, dan teknologi informasi. Dan yang keempat ada revolusi industri 4.0 mulai abad ke-21 menekankan pada kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT, robotik, dan teknologi canggih yang menghubungkan dunia fisik serta digital. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, berpikir, dan berproduksi. Awalnya, produksi yang dilakukan secara manual oleh tenaga manusia digantikan oleh mesin. Perubahan ini memicu pola pikir yang lebih fokus pada efisiensi, inovasi, dan teknologi. Kemajuan teknologi menuntut pembagian kerja yang lebih terperinci. Setiap individu bertanggung jawab pada tugas tertentu sesuai dengan keahlian mereka. Dunia pendidikan mulai merespon kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional di bidang-bidang tertentu. Muncul berbagai jurusan pendidikan yang terfokus seperti teknik, pertanian, kesehatan, ekonomi, hingga teknologi informasi. Akhirnya, ini memungkinkan kemajuan di berbagai bidang karena setiap individu mendalami satu bidang tertentu secara mendalam. Di revolusi industri juga memiliki dampak, yaitu dampak lingkungan, di mana di dampak lingkungan ini ada polusi udara dari emisi pabrik yang meningkatkan pemanasan global. Yang kedua, kerusakan ekosistem akibat eksploitasi sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Kemudian ada juga dampak sosial. Yang pertama, urbanisasi besar-besaran yang menyebabkan kepadatan penduduk. Kedua, kesenjangan sosial antara buruh dan pemilik modal. Yang ketiga, pendidikan formal yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Lalu yang terakhir ada dampak ekonomi. Yang pertama, produksi massal yang membuat barang lebih terjangkau tetapi industri kecil sulit bersaing. Yang kedua, perdagangan global yang memperluas pasar internasional. Ketiga, inovasi teknologi yang mempercepat produksi tetapi mengeksploitasi sumber daya. Yang keempat, kompleksitas. Dampak ini menunjukkan perlunya sistem yang dapat mengatur dan mengelola perubahan besar tersebut, yaitu birokrasi. Nah, birokrasi sendiri itu sebagai sistem administrasi terstruktur. Peran birokrasi dalam mengatur kompleksitas produksi dan distribusi serta memastikan efisiensi dan produktivitas. Untuk ciri-ciri birokrasi yang baik adalah 1. Efisiensi dan transparansi dalam administrasi. Kedua, struktur organisasi yang jelas. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi. Keempat, fokus pada kebutuhan masyarakat dan pelaku industri. Dan yang kelima, ada kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Agar birokrasi dapat berjalan efektif, modernisasi menjadi
menjadi syarat penting untuk mendukung keberlanjutan perkembangan revolusi industri. Modernisasi sebagai proses perubahan menuju efisiensi, produktivitas, dan kemajuan teknologi memiliki syarat. Syarat modernisasi yang pertama, ada teknologi baru diperlukan untuk meningkatkan produksi. Kedua, tenaga kerja terampil yang mampu mengoperasikan mesin-mesin canggih. Yang ketiga, infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja. Keempat, sistem keuangan yang stabil untuk mendukung investasi dan permodalan. Kelima, regulasi yang mendukung inovasi dan perlindungan tenaga kerja. Keenam, urbanisasi sebagai konsentrasi tenaga kerja untuk mempercepat pembangunan. Dan yang ketujuh, modernisasi membantu menciptakan kondisi yang mendukung revolusi industri, namun juga harus memperhatikan dampaknya secara holistik. Jadi, untuk kesimpulannya adalah revolusi industri memicu perubahan besar di berbagai bidang dan membutuhkan birokrasi untuk mengelola proses yang kompleks. Modernisasi adalah syarat penting untuk mendukung perkembangan industri melalui teknologi, pendidikan, dan infrastruktur. Dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi harus diantisipasi agar revolusi industri dapat berjalan secara berkelanjutan.